Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Aira Marlina dari kelas 11 akan mempresentasikan adab menggunakan media sosial. Di sini saya akan membahas yang pertama, pentingnya adab menggunakan media sosial, yang kedua, pengertian adab menggunakan media sosial, yang ketiga, penerapan karakter dalam adab bermedia sosial, yang keempat, dalil nakli, yang kelima, adab menggunakan media sosial, yang kelima, hikmah adab bermedia sosial. Yang pertama, pentingnya adab menggunakan media sosial. Seiring dengan perkembangan teknologi dan internet telah menghubungkan setiap manusia ke dalam sebuah dunia baru, dunia digital tanpa batas. Internet dapat menghubungkan berbagai belahan dunia yang tidak kenal sebelumnya dengan cara mengoneksikan komputer atau HP dengan jaringan internet. Medsos sangat mempengaruhi kehidupan manusia, dari bangun tidur sampai mau tidur. Medsos berada dalam genggaman. Medsos sendiri mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif dari medsos yakni yang pertama, memudahkan dalam berkomunikasi, yang kedua, kemudahan mendapatkan informasi, yang ketiga, memudahkan dalam bersilaturahmi, yang keempat, bermanfaat untuk media, belajar, dan bisnis. Sedangkan dampak negatif yang pertama, berita hoax, yang kedua, ujaran kebencian, yang ketiga, perkelahian, dan yang keempat, pornografi. Yang kedua, pengertian adab menggunakan media sosial. Secara bahasa, adab berarti adat istiadat. Ia menunjukkan suatu kebiasaan, etika, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Secara istilah, adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan media sosial yakni media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya dengan khalayak luas maupun terbatas yang dapat mendorong presensi interaksi dengan orang lain. Dari penjelasan tersebut, maksud adab menggunakan media sosial adalah suatu sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain ketika menggunakan media sosial. Yang ketiga, ada dalil nakli. Di antara dalil nakli tentang menggunakan media sosial terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 dapat diketahui bahwa ketika menerima sebuah informasi, termasuk di dalamnya mendapatkan informasi dari media sosial, maka perlu dicek kebenaran informasi yang kalian terima. Pengecekan informasi tersebut bisa menanyakan ke pemberi informasi atau mengecek ke sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Apabila kalian mendapatkan informasi tanpa diteliti kebenarannya, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohannya, yang akhirnya kalian akan menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Yang keempat, adab menggunakan media sosial. Pertama, niat yang baik. Dua, memilih teman yang baik. Ketiga, meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima. Keempat, menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Kelima, mengajak kepada kebaikan. Keenam, menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Ketujuh, bersikap bijak. Kedelapan, dapat mengambil hikmah atau kebaikan. Dan yang terakhir, kesembilan, hindari bahasa yang menyinggung orang lain. Selanjutnya yang kelima, penerapan karakter dalam adab bermedia sosial. Yang pertama, menghindari update status atau mengupload berita berburuk sangka atau suudzon, mencari-cari kesalahan orang lain atau tajasus, dan menggunjing orang lain atau ghibah. Yang kedua, dalam berinteraksi di media sosial, saling menghormati dan menghargai agar anggota grup atau netizen.
Yang ketiga, gunakan media sosial yang sehat dengan mengupload status atau informasi yang bermanfaat. Yang keempat, apabila dalam interaksi di media sosial ada perbedaan pendapat, anggota grup harus saling menghormati. Dan yang kelima terakhir, tidak memproduksi dan menyebarkan berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Dan yang terakhir, keenam, hikmah adab bermedia sosial. 1. Terhindar dari berita hoaks. 2. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. 3. Orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di media sosial. Keempat, terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Yang kelima terakhir, terhindar dari tindakan yang diskriminatif, utamanya menyangkut unsur SARA. Dari penjelasan yang saya sampaikan, dalam bermedia sosial itu perlu ada adab. Adab ini untuk menghindari dari dampak negatif yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Harapannya dengan adab bermedia sosial ini, semua penggunanya aman dan nyaman serta lebih bermanfaat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.